Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hilmi Nur Safaat dari Program Studi Administrasi Publik semester 5. Di sini saya akan menjawab tentang soal UTS pengambilan keputusan. Yang pertama, bagaimana memahami konsep-konsep dalam pengambilan keputusan? Menurut Harrison, berpendapat bahwa pengambilan keputusan adalah proses mengevaluasi sebagai alternatif yang berhubungan dengan tujuan individu atau organisasi. Secara umum, tujuan dari pengambilan keputusan adalah untuk memperoleh pilihan terbaik dari alternatif-alternatif yang tersedia agar tujuan yang dicapai dapat berjalan dengan baik. Tujuan pengambilan keputusan dapat dibedakan menjadi dua di antara lain. Yang pertama yaitu tujuan yang bersifat tunggal. Tujuan pengambilan keputusan yang bersifat tunggal hanya dapat menyelesaikan satu masalah saja dan keputusan tunggal ini tidak memiliki kaitan dengan masalah yang lainnya. Yang kedua, tujuan yang bersifat ganda. Tujuan pengambilan keputusan yang bersifat ganda terjadi apabila keputusan yang dihasilkan terdapat lebih dari satu masalah, yang artinya bahwa keputusan yang diambil tersebut dapat menyelesaikan permasalahan tersebut secara sekaligus. Pengambilan keputusan yang harus dipertimbangkan. Yang pertama, tujuan dari pengambilan keputusan, yaitu mengetahui terlebih dahulu tujuan yang ingin dicapai dari pengambilan keputusan tersebut agar keputusan yang dipilih tidak dapat membuat rugi organisasi. Yang kedua, mengidentifikasi alternatif keputusan untuk memecahkan masalah yang dipilih untuk mencapai tujuan tersebut dengan mudah, efektif, dan efisien. Yang ketiga, sarana atau alat untuk mengevaluasi atau mengukur hasil dari suatu pengambilan keputusan agar hasil dari keputusan yang diambil dapat dilihat hasilnya secara langsung. Adapun jenis-jenis pengambilan keputusan yaitu yang pertama keputusan strategis, yang kedua ada keputusan taktis, yang ketiga ada keputusan orasional. Yang pertama, kedudukan dalam pengambilan keputusan. Kedudukan seorang dapat mempengaruhi keputusan karena dalam organisasi yang berhak untuk memutuskan suatu keputusan adalah seorang pemimpin yang kedudukannya paling tinggi. Masalah salah satu penghambat dalam tercapainya suatu tujuan yang akan dicapai. Bagaimana mengenali aspek rasionalitas pengambilan keputusan? Rasionalitas mengandung dua pengertian, yaitu sebagai sebuah tindakan yang tepat dilihat dari hasil yang diharapkan sebagaimana diukur dari sudut pandang pencapaian tujuan, serta berbagai sebuah keyakinan yang dipegang individu di mana keyakinan tersebut didukung oleh bukti-bukti terbaik yang tersedia. Hasti dan Dewes 2010 mengemukakan bahwa sebuah tindakan dapat disebut rasional bila memenuhi keempat kriteria. Pertama, tindakan itu dilandasi oleh pertimbangan yang menyeluruh terhadap seluruh alternatif tindakan lain yang tersedia. Kedua, pemilihan alternatif tindakan tersebut diambil berdasarkan pertimbangan terhadap konsekuensi atau hasil yang mungkin menyertai setiap alternatif tindakan. Ketiga, ketika hasil atau konsekuensi tersebut masih berupa kemungkinan atau tidak dapat dipastikan benar atau tidaknya, maka nilai dari hasil atau konsekuensi tindakan diperkirakan dengan cara menggunakan aturan-aturan sebagaimana digariskan dalam teori probabilitas terakhir. Keseluruhan proses pengambilan keputusan rasional ini mencerminkan pertimbangan yang menyeluruh terhadap unsur ketidakpastian dan ketidakjelasan terkait hasil dari sebuah tindakan dalam kaitan dengan tujuan-tujuan yang ingin dicapai melalui tindakan tersebut. Bagaimana merancang kerangka berpikir pengambilan keputusan, yaitu dalam menentukan keputusan dengan membuat beberapa terangkap pengambilan keputusan, yaitu menentukan situasi, menentukan faktor, memilih satu alternatif dari beberapa alternatif, menilai pilihan yang membuahkan keuntungan bagi organisasi dengan mengembangkan unsur-unsur dalam pengambilan keputusan.
Kerangka berpikir pengambil keputusan yang paling sederhana terdiri dari 4 langkah, yaitu menemukan situasi yang memerlukan suatu keputusan, kedua menemukan faktor-faktor diperlukannya suatu tindakan tertentu, yang ketiga memilih satu di antara berbagai alternatif yang tersedia, yang keempat menilai pilihan-pilihan yang pernah dibuat di masa lalu untuk mengetahui pilihan mana yang akan membuahkan hasil yang paling menguntungkan bagi organisasi perusahaan. Bagaimana menghitung dan memberikan alternatif solusi permasalahan dengan metode cost-bench analysis? Cost-bench analysis adalah perhitungan yang dilakukan bersama dengan menjumlahkan kegunaan sebuah kondisi atau tindakan dan kemudian kurangi biaya yang tentang dan pengambilan tindakan tersebut. Cara menghitung cost-bench analysis: yang pertama, buatlah kerangka analis dari cost bench tersebut. Yang kedua, melakukan identifikasi biaya dan manfaatnya. Yang ketiga, menetapkan nilai dari biaya dan manfaat yang ada. Berikut ini adalah cara menggunakan teknik CBA menentukan estimasi biaya dasar. Contohnya adalah risiko tinggalnya teknologi organisasi, sehingga organisasi perlu melakukan tindakan pembaharuan teknologi. Pada kasus ini, manfaat yang dapat diperoleh organisasi adalah pembaharuan teknologi dan efisiensi. Untuk mempermudah ilustrasi, penulis mengambil contoh perusahaan pengiriman barang atau ekspedisi. Untuk menghitung nilai manfaat, pada kasus ini biaya dasar yang digunakan adalah seluruh biaya yang relevan terkait dengan proses bisnis yang menggunakan teknologi. Contohnya yaitu: yang pertama, biaya bensin 170 juta, yang kedua biaya gaji supir 90 juta, yang ketiga biaya lain-lain 75 juta, ditambah sehingga hasilnya menjadi 335 juta. Yang kedua, menentukan estimasi biaya residual. Terkait dengan kasus risiko tertinggalnya teknologi, biaya residual dari risiko ini dapat dicontohkan dengan seluruh biaya yang masih akan ditanggung organisasi setelah tindakan pembaharuan teknologi dan efisiensi sudah dilakukan. Bagaimana menghitung dan memberikan alternatif solusi permasalahan dengan metode cost-bench analysis? Cost-bench analysis merupakan proses pembandingan biaya yang diperhitungkan bersama dengan fungsi yang berhubungan erat bersama dengan penentuan aturan. Untuk menetapkan apakah peraturan yang ditentukan tersebut disesuaikan atau bukan berasal dari sudut pandang usaha. Cost-bench analysis bisa diartikan sebagai metode penghitungan semua biaya berasal dari suatu aktivitas usaha atau suatu ketetapan. Jika dari analisis tersebut ditemukan bahwa benefit lebih tinggi berasal dari cost atau biaya, maka bisa dikatakan ketetapan itu udah tepat. Dan memberikan alternatif solusi terbaik permasalahan dengan metode AHV. Analis proses AHV merupakan sebuah proses yang membantu para pengambil keputusan untuk memperoleh solusi terbaik dengan mendekomposisi permasalahan kompleks ke dalam bentuk yang lebih sederhana, untuk kemudian melakukan sintesis terhadap berbagai faktor yang terlibat dalam permasalahan pengambilan keputusan tersebut. Teknik ini tidak hanya membantu para pengambil keputusan untuk memperoleh alternatif solusi yang terbaik, tetapi juga memberikan pemahaman rasional yang jelas untuk pilihan yang diambil. Cara menghitung AHP: yang pertama, menentukan data kriteria. Menentukan nilai kriteria menggunakan perbandingan berdasarkan skala perbandingan. Menjumlahkan nilai pada setiap kolom matrik yang dibuat sebelumnya. Membagi setiap nilai dari kolom dengan total kolom. Menunjukkan nilai-nilai dari setiap baris. Sebenarnya perhitungan kriteria selesai sampai di sini. Bagaimana membuat dan mengembangkan peta jaringan skedok dalam aktivitas organisasi? Cara membuat peta jaringan: yang pertama, identifikasi skedok, prioritaskan skedok, mewawancara masing-masing, atur dan kelola harapan. Ada beberapa metode yang dapat digunakan PR saat melakukan proses pemetaan.
Matrix Power and merupakan metode yang paling jamak digunakan oleh para praktis. Broken Flash terdiri dari pemangkau kepentingan kunci aktivitas yang berprofesi. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Sekali lagi di sini saya mahasiswa Prodi Administrasi Publik. Bagi adik-adik yang minat masuk administrasi publik silahkan masuk, karena administrasi publik merupakan jurusan yang baik.